Halo teman-teman semua. Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video kali ini. Jika teman-teman pemula dan baru belajar tentang bahasa Jepang dan atau sedang persiapan ingin ke Jepang, mungkin video ini wajib teman-teman tonton sampai habis ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan bahas 5 kalimat penting yang harus teman-teman kuasai sebelum kalimat-kalimat lain. Yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman berangkat ke Jepang. Ya, kelima kalimat ini itu setiap hari hampir diucapkan oleh orang Jepang dan bisa langsung bikin kesan pertama teman-teman itu jauh lebih baik, serta mungkin dapat membantu teman-teman bisa lebih cepat beradaptasi di lingkungan tempat tinggal nanti teman-teman di Jepang ataupun tempat kerja teman-teman nanti di perusahaannya teman-teman. Ya, kalimat yang pertama yaitu Ohayo gozaimasu. Ya, artinya itu selamat pagi. Kenapa? Karena di Jepang budaya mereka itu sangat menekankan hubungan yang harmonis teman-teman. Nah, kalimat ini itu bukan cuma sekedar basa-basi, tapi cara orang Jepang untuk membangun hubungan yang baik di awal pertemuan, baik di tempat kerja, baik di sekolah, bahkan di minimarket atau di tempat tinggal teman-teman nanti di Jepang sekalipun ya. Nah, kalau teman-teman bisa mengucapkannya dengan benar, orang Jepang akan langsung merasa, wah, orang ini sopan ya. Wah, orang ini kayaknya asik nih. Wah, orang ini bisa diajak kerjasama nih. Jadi, image-nya itu dari teman-teman itu langsung positif image-nya ya. Jangan sampai cuman hafal kimochi ya. Jangan cuman sekedar hafal kimochi doang ya, teman-teman. Kalimat ini jauh lebih penting bagi teman-teman pemula. Lah, kemudian yang kedua yaitu otsukaresama desu. Ya. Ini adalah salah satu kalimat yang paling sering diucapkan di Jepang setelah kerja atau kegiatan itu telah selesai, teman-teman. Nah, kenapa penting, teman-teman? Karena kalimat ini itu artinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Terima kasih sudah bekerja keras ya hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau capek ya, semangat. Artinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan di Jepang, ini menunjukkan bahwasanya teman-teman itu menghargai usaha orang lain, teman-teman. Kalau teman-teman bilang ini ke senior, ke teman kerja, bahkan tetangga saat pulang kerja, nah, kesan teman-teman itu langsung naik drastis nanti. Nah, pokoknya buat teman-teman pemula yang nggak tahu ini biasanya kelihatan banget cueknya. Pulang kerja asal pergi. Nah, padahal cuma 5 suku kata, tapi efeknya sangat besar, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumimasen. Sumimasen artinya bisa maaf, bisa permisi, bisa tolong, bisa terima kasih. Nah, semuanya itu dalam satu kata yaitu sumimasen. Ya. Kenapa ini penting banget buat teman-teman pemula? Karena di Jepang ya, teman-teman. Teman-teman itu akan pakai kalimat ini itu lebih dari 10 kali dalam satu hari, teman-teman. Kenapa? Contoh, teman-teman lagi lewat di kereta, terus di depannya ternyata ada orang, pasti bilang sumimasen atau artinya permisi. Contoh lagi, teman-teman lagi di restoran terus manggil pelayan, sumimasen. Sumimasen artinya tolong atau permisi, maaf gitu ya, teman-teman. Terus teman-teman minta tolong ke teman kerja atau ke presiden, direktur, atau teman Jepang, teman nanti di Jepang ya, berarti sumimasen. Bahkan ketika teman-teman melakukan kesalahan kecil, itu pasti teman-teman bilang sumimasen. Nah, jadi kalau teman-teman ini nggak hafal kalimat ini, wah, teman-teman bakal kelihatan kaku dan susah untuk berkomunikasi, teman-teman. Padahal komunikasi itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan, teman-teman. Apalagi kita berada di Jepang, teman-teman. Hafalkan ini sebelum yang lain pokoknya, teman-teman. Nah, kemudian yaitu yoroshiku onegai shimasu. Ya, yoroshiku onegai shimasu. Nah, buat pemula di Jepang, ini dia kalimat wajib nomor 1. Yoroshiku onegai shimasu.
Yang artinya mungkin mohon kerjasamanya, senang berkenalan, atau mohon bimbingannya nanti untuk ke depan. Artinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalimat ini adalah salah satu senjata rahasia orang Jepang saat pertama kali bertemu dengan orang baru teman-teman. Nah, kenapa? Karena dengan mengucapkan ini teman-teman, teman-teman itu langsung memberikan kesan bahwasanya teman-teman itu sopan loh. Teman-teman itu rendah hati, teman-teman itu siap bekerja sama. Orang Jepang sangat menyukai sikap ini teman-teman. Nah, tanpa kalimat ini, teman-teman akan terlihat kurang paham mengenai budaya Jepang teman-teman. Ya, hafalin ya teman-teman. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, yang terakhir yaitu arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, mungkin teman-teman pasti sudah sangat tahu lah kalimat ini. Entah itu nonton di anime, atau nonton di film apa, atau nonton apalah ya. Pasti teman-teman sering dengar kalimat ini. Arigatou gozaimasu. Atau domo arigatou gozaimasu ya teman-teman. Jadi bukan hanya arigatonya aja teman-teman. Apalagi teman-teman ngomongnya ke orang yang lebih tua, atau situasi formalnya itu di atas teman-teman. Harus menggunakan arigatou gozaimasu, domo arigatou gozaimasu gitu teman-teman. Kecuali dengan teman kalian kerja nih yang setara, mungkin ya arigato itu mungkin nggak apa-apa teman-teman. Kenapa ini penting teman-teman buat teman-teman pemula di Jepang ya? Karena orang Jepang itu sangat menghargai rasa terima kasih yang diungkapkan dengan benar teman-teman. Mengucapkan arigatou gozaimasu dengan sopan itu bisa bikin orang lain langsung senyum teman-teman. Bisa bikin orang lain langsung lebih baik lagi sama kamu dari sebelumnya teman-teman. Nah, ini adalah investasi kesopanan yang paling mudah dilakukan teman-teman. Jangan lupa lakukan teman-teman. Setiap mendapatkan sesuatu, arigatou gozaimasu. Ketika ditolong, arigatou gozaimasu. Itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya yaitu ingat teman-teman. 5 kata ini sangat penting. Yang pertama, ohayo gozaimasu. Itu basa-basi di pagi hari ya teman-teman, atau sapaan di pagi hari. Yang kedua yaitu otsukaresama desu. Otsukaresama desu ya. Itu diucapkan ketika teman-teman selesai kerja. Ketika teman-teman habis menyelesaikan salah satu pekerjaan di kerjaan atau apapun itu. Yang ketiga yaitu sumimasen. Entah ketika teman-teman mau lewat, sumimasen. Ketika teman-teman mau izin, sumimasen. Ketika teman-teman pengen minta maaf, sumimasen. Itu teman-teman. Yang keempat yaitu yoroshiku onegai shimasu. Ketika teman-teman meminta bantuan itu yoroshiku. Ketika teman-teman mau mengharapkan sesuatu ke orang lain, ya yoroshiku onegai shimasu. Ya, yang terakhir adalah arigatou gozaimasu. Kalimat ini adalah kalimat rasa terima kasih kita ketika mendapatkan sesuatu bantuan. Entah itu bentuknya barang, entah bentuknya jasa. Intinya arigatou gozaimasu. Mungkin kurang lebih begitu teman-teman. Nah, itu dia 5 kalimat penting yang wajib teman-teman kuasai sebelum berangkat di Jepang ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman hafal dan bisa memakai kalimat ini dengan lancar teman-teman, percayalah, kesan pertama teman-teman di mata orang Jepang itu akan jauh lebih baik. Ingat, praktekkan setiap hari ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Pasti teman-teman bisa. Semangat belajar bahasa Jepangnya, dan terima kasih sudah menonton videonya. Tulis di kolom komentar kalimat mana yang paling susah menurut teman-teman. Nah, see you di video selanjutnya. Saya Priyuda Pratama. Domo arigatou gozaimasu. Mata ne.